Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin wa ba'd. Tema kita hari ini Ibu-ibu sekalian tentang apa? Keuangan rumah tangga insyaallah ta'ala. Jadi lebih umum Ibu sekalian. Kalau manajemen khusus bagaimana memanagenya saja. Tetapi lebih dari itu yaitu keuangan rumah tangga. Kita berbicara mulai dari awal sampai akhir insyaallah ta'ala semampu kita yang kita bahas. Ya, permasalahan harta atau keuangan rumah tangga adalah permasalahan yang sangat sensitif sekali untuk dibicarakan dan sangat penting. Selain sensitif juga penting. Dan sayangnya yang hadir cuma ibu-ibu saya, tidak ada bapak-bapaknya. Ini dari satu sisi mungkin nanti ada beberapa hal, tapi tidak mengapa ya, karena saya berbicara di hadapan orang yang kebanyakan berasal dari Sumatera Barat. Iya kan Ibu? Biasanya keuangan rumah tangga 100% di tangan dia kan? Ya, berarti saya berbicara kepada orangnya di sini insyaallah mungkin lebih baik. Karena pernah tahun lalu kalau tidak salah di salah satu masjid agung di Bukit Tinggi, ketika saya menyampaikan beberapa permasalahan maliyah, masalah harta, ada beberapa ibu-ibu yang sangat ngotot sampai lama, baik masalah gadai, kemudian masalah waris yang dikuasai oleh ibu-ibu. Ya, ini menunjukkan memang betul kalau saya bahas ini kepada ibu-ibu sekalian. Ya. Pertama ibu-ibu sekalian, ada pemahaman dari din kita atau keyakinan dari din kita masalah maliyah al-usariyah, yaitu masalah maliyah al-ailiyah atau keuangan dalam keluarga. Pertama, ini masuk bagian dari konsekuensi hubungan suami istri, hubungan pernikahan. Yang dengan adanya pernikahan tersebut, maka ada di sana kewajiban dan hak masing-masing. Ada kewajiban dan hak masing-masing. Suami memiliki kewajiban dan istri memiliki kewajiban. Suami memiliki hak atas istrinya dan istri memiliki hak atas suaminya. Hukuk ini, hak dan kewajiban masing-masing kedua belah pihak ini dalam rumah tangga banyak sekali. Namun pada saat pertemuan ini kita akan fokuskan masalah harta, masalah keuangan atau masalah uang. Maka di tangan siapakah kewajiban rumah tangga, keuangan rumah tangga, dan apa hak dari pihak yang lain? Bila ini menjadi kewajiban salah seorang saja, apakah kewajiban ini, kewajiban keuangan rumah tangga ini dari kedua belah pihak atau salah satu saja? Ya, atau salah satu saja. Dengan demikian, dari sini kita akan berangkat untuk membahas tentang permasalahannya. Karena dalam permasalahan harta tentu akan berkisar mulai dari cara pendapatan, cara membelanjakan, ya, bukan hanya sekedar cara membelanjakan saja, pendapatan juga penting. Makanya yang ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat juga menyangkut ini. La tazulu qadam 'abdin hatta yus'alan arba'. Bahwa tidak akan beranjak kaki seorang di padang mahsyar sampai ditanya tentang 4 hal. Wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah. Dan dari hartanya, ditanya tentang hartanya, dari mana dia dapatkan dan untuk apa dia nafkahkan atau distribusikan atau belanjakan. Baik. Pertama, kewajiban harta ini, keuangan rumah tangga di tangan siapa? Di tangan siapa ibu? Apakah kewajiban bersama atau ke satu orang saja? Hah? Bersama. Kewajibannya kepada bersama atau suami saja atau istri saja? Suami saja. Istri tidak bertanggung jawab sama sekali terhadap keuangan? Untuk mendapatkan tidak ya? Kalau untuk membelanjakan? Masya Allah cepat banget ya. Baik. Iya. Ibu-ibu sekalian, Allah mengatakan dalam Al-Quran, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa
bima faddalallahu ba'dahum ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Allah mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki qawwam. Qawwam itu yang mendirikan. Yang mendirikan tentu dari awal dia berdiri, dari tertidur, bangkit, duduk, berdiri dan mendirikan. 'Alan nisa, terhadap wanita, terhadap istri-istrinya. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Sebabnya apa? Mereka menjadi pemimpin di rumah tangga, jadi penanggung jawab rumah tangga, karena apa yang Allah berikan kelebihan kepada mereka yang tidak diberikan kepada yang lainnya. Diberikan kepada laki-laki, tidak diberikan kepada perempuan. Ibu-ibu pernah bertemu dengan perempuan jadi supir taksi? Hah? Di sini ada? Subhanallah. Ya. Kasihan ibu-ibu melihat bima faddalallahu ba'dahum. Allah lebihkan laki-laki. Kasihan perempuan harus berbuat seperti ini. Kasihan. Kita jangan mau disesatkan orang-orang kufar. Orang-orang kufar iya. Orang dulu Islam ia berusaha mengeluarkan. Mereka itu sebetulnya adalah penindasan terhadap hak wanita. Mengeluarkan wanita dari rumahnya dan mengharuskan wanita melakukan apa yang tidak sepantas dilakukan oleh wanita. Ya. Kasihan. Sampai salah seorang perwira dari Inggris ketika terjadi perang Teluk, dari Inggris ketika perang Teluk pertama, di Kuwait tersebut dibuat mukhayyam atau tenda-tenda, kemah-kemah untuk memberikan dakwah kepada muslim dan non-muslim. Salah seorang perwira wanita ini ingin hadir dalam majelis tersebut. Berpakaian lengkap dia, masuk ke tempat laki-laki. Ketika ketahuan dia wanita, maka para panitia menyuruh untuk masuk ke tenda wanita. Kata dia, saya enggak masalah dengan laki-laki. Kalian tahu bahwa di bawah saya, prajurit saya ada 100 lebih laki-laki semuanya. Lalu diberi nasihat bahwa ini. Akhirnya dia mau. Masuk ke tenda perempuan, semuanya perempuan pakai tertutup rapat dan pakai cadar kebanyakan. Lalu dia mengatakan, apa kalian tidak gerah hidup seperti ini? Ketutup semuanya kayak dalam karung aja. Lalu dikatakan oleh wanita tersebut, kami memang hidup begini, tapi kami enak, kami di rumah saja, kami tidak pernah keluar rumah bekerja. Kata dia, kaget dia, kalian gak bekerja? Enggak, kami gak pernah bekerja. Lalu gimana kalian makan dan minum, anak-anak kalian? Suami kami yang mencarinya, kami di rumah saja, tidur enak-enak ongkang-ongkang kaki. Kata apa bahasa ongkang kaki itu? Wadrat rijlalu ukhra wadrat rijl alal ukhra, itu kalau bahasa Arabnya Ibu. Ya. Betul kata dia, betul. Enggak percaya dia, kata coba kamu keluar, tanyakan kepada seluruh wanita di jalanan, apakah mereka bekerja atau siapa yang bekerja? Ya. Lalu setelah yakin dia bersedih, wanita perwira ini mengatakan, kalau begitu ambil pangkat perwira saya ini, kawinkan saya dengan laki-laki di antara kalian. Saya tidak mau bekerja juga sebetulnya. Kata dia, saya sebetulnya tidak mau bekerja, tetapi kalau saya tidak, siapa yang mau, wanita yang mau menyambung nyawa, berperang melawan laki-laki, angkat senjata. Tapi bila ini tidak saya jalani, saya mempunyai anak 2 orang di Inggris, kemudian saya memiliki tanggung jawab kontrakan rumah. Kalau saya tidak bekerja seperti ini, tidak ada yang beri makan anak saya, dan tidak ada yang memberikan kontrak rumah untuk saya dan beri saya makan. Ya. Artinya ibu sekalian, secara naluri manusia, fitrah manusia, memang Allah menjadikan ini, Allah menciptakan manusia dia lebih tahu. Bima faddalallahu ba'dahum ala ba'd. Memang kita tidak kuat untuk itu tersebut. Wa bima anfaqu min amwalihim. Kenapa terjadi kepemimpinan di rumah tangga? Pertama, memang kan Allah lebihkan. Memang karakter laki-laki dilebihkan oleh Allah, siap untuk jadi pemimpin. Wanita tidak siap jadi pemimpin. Ini tabiat. Bila ada wanita jadi pemimpin, maka dia keluar dari tabiatnya. Wa bima anfaqu, dan karena harta yang mereka infakkan.
Maka kewajiban infak, kewajiban menafkahkan harta rumah tangga, mencari adalah kewajiban laki-laki. Allah yang mengatakan ini. Maka Allah menghubungkan antara qawamah, kepemimpinan rumah tangga, dengan pendapatan, dengan hasil pendapatan, karena dia mengusahakan pendapatan rumah tangga. Ini sangat berhubungan sekali. Mencari harta sangat berhubungan dengan tanggung jawab sebagai pemimpin. Artinya hubungan kepemimpinan dengan kewajiban mencari harta berhubungan erat. Bila seorang suami, seorang laki-laki meninggalkan ini, maka qawamah dalam rumah tangga tidak ada. Kenapa laki-laki menjadi pemimpin di rumah tangga? Karena dia berkewajiban menafkahi. Dan karena memang Allah memberikan karunia kepada mereka yang tidak berikan kepada wanita. Maka bila laki-laki meninggalkan kewajiban ini dan diambil perannya oleh istrinya, maka istri menjadi pemimpin di rumah tangga. Wa bima anfaqu. Jelas? Kalau kedua-duanya saling bekerja, maka terjadi dua pemimpin di rumah tangga. Jelas Ibu? Bisa ada dua pemimpin di Indonesia? Dua presiden bisa? Tidak bisa. Maka bila di rumah tangga ada dua pemimpin, satu kubu istri, satu kubu suami, biasanya perang kan? Perang. Karena istri mempunyai kekuatan juga, mempunyai harta dan mencari harta juga. Suami juga mempunyai harta, mencari harta juga. Bila saling berimbang, maka istri tidak mau tunduk kepada suami, dan suami tentu dengan nalurinya tidak mau tunduk juga pada istri. Serasi atau tidak bisa hidup ini? Susah. Susah. Susah untuk serasi, ibu sekalian. Ya. Maka biasanya walaupun ada tapi susah. Ya. Tanggung jawab tetap di tangan suami. Kalau kurang, istri ingin membantu. Ya. Istri ingin membantu. Ibu-ibu, tahu kan arti kata membantu itu? Kapan berarti istri bekerja berarti? Kalau dibutuhkan. Kalau sudah tidak butuh, berhenti. Kalau sudah cukup, perlu bekerja lagi? Tidak. Tapi pertanyaannya, kapan cukupnya Ustaz? Berapa gaji cukup itu berapa? Berapa ibu-ibu? Juta pendapatan suami cukup ibu? Cukup? Belum? Belum. Tapi Allah bisa memberikan demikian. Ibu sekalian, cukup dan tidaknya itu sifatnya relatif dan nisbi. Dan nisbi. Maka di sini pertama pahami yang tadi dahulu ibu, bahwa kewajiban di tangan siapa? Bahwa kalau umpamanya istri ya cukup, suami masih ada, walaupun sedikit. Allah pun mengatakan tidak mewajibkan suami untuk mencari nafkah sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya, tidak. Allah mengatakan liyunfiq dzu sa'atin min sa'atihi wa man qadira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kata Allah Subhanahu wa taala, hendaklah suami yang diberikan kelapangan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala menafkahkan dari kelapangannya. Dan suami yang disempitkan rezekinya oleh Allah memberikan nafkah dari apa yang Allah berikan, berarti sempit nafkahnya dia. Kemudian Allah mengatakan Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Artinya sedikit dan banyak yang menentukan suami atau Allah ibu? Allah. Allah menentukan. Walau suami ibu kerja sebelum matahari terbit sudah keluar dari rumah, pulang setelah matahari terbenam, tidak pernah lihat matahari di rumahnya dia. Ya. Ini kira-kira gajinya berapa ini ibu? Hah? Bisa jadi 1 juta, bisa jadi 1,5 juta, bisa jadi 2 juta, 5 juta, 10 juta juga bisa jadi. Ada yang orang 24 jam bersama istrinya di rumah, kerja juga dia, cari nafkah juga dia. Kira-kira gajinya berapa ibu? Hah? Berapa gaji kira-kira ibu?
Wallahu ta'ala alam, saya tidak tahu pasti. Dari cerita tentang teori motivasi bahwa Bill Gates itu awal kesuksesannya dari mana dia bekerja? Dari garasi rumahnya, Ibu. Dia buat program Microsoft itu dari garasi rumahnya. Dari rumah kan berarti dia bekerja ini. Dan sekarang dia menjadi manusia terkaya di dunia kan ya? Nomor 2 atau nomor 1 sekarang? Wallahu alam. Saya tidak pernah hitung dengan rinci. Tapi ini menunjukkan bahwa rizki jangan dikatakan berbanding lurus dengan usaha dan jam waktu serta kejeniusan Anda. Tidak. Ketika Qarun mengatakan innama utituhu ala ilmin indi. Ini harta ini dikudapatkan, kata Qarun, berdasarkan kemampuan, keahlian dan keilmuanku. Maka Allah mengatakan tidak. Jelas ya Ibu? Jangan katakan suami saya doktor, pintar, jenius, rezekinya banyak, belum tentu. Dan jangan katakan suami saya cuma tamat SD, cara berpikirnya cetek segala macam, rezekinya dikit, belum tentu. Jangan katakan suami saya giat bekerja segala macam, rezekinya banyak, belum tentu. Dan sebaliknya, suami saya mau bekerja tapi ada waktu bekerja, ada waktu untuk ini, ada waktu untuk keluarga, ada waktu untuk sholat, ada waktu untuk pengajian, rezekinya dikit, belum tentu. Jelas ya Ibu sekalian? Baik. Maka tidak berbanding lurus dia. Maka karena dia dari Allah Subhanahu wa taala, Allah pun memerintahkan suami untuk memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya. Kalau dia dilapangkan oleh Allah rezekinya, berarti rezeki untuk keluarganya, anak istrinya lapang atau sempit? Lapang itu berapa? 100% atau berapa persen untuk anak istrinya? Hah? Berapa dikasih aja? Alhamdulillah, berarti ibu sini Masya Allah dikasih 5%, Alhamdulillah gitu Ibu ya. Iya, Alhamdulillah ya. Wa man qudira alaihi rizquh, dan siapa yang rezekinya disempitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, al yunfik mimma atahu Allah, maka hendaklah dia menafkahkannya sesuai dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sempit rezekinya segitu, terima oleh istrinya. Kalau kurang gimana Ibu? Minta tambah ke suami? Kemana mau ditambahnya? Allah sudah sempitkan, Ibu mau nambah ke siapa sekarang? Allah ini menyempitkan sekarang. Wa man qadira alaihi rizquh falyunfik mimma atahu Allah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Siapa yang disempitkan oleh rezekinya, maka hendaklah dia berikan sesuai dengan apa yang diberikan oleh Allah. Dan Allah tidak memberatkan di luar kemampuan dia. Terus ibu sekarang memberatkan dia di luar kemampuannya, minta tambahkan, berarti dia gak mampu lagi kan? Memberatkan di atas kemampuan dia atau tidak? Allah saja mengatakan tidak, kata Allah. Saya tidak bebankan manusia kecuali yang dia mampu dilakukan oleh dia. Tapi ibu minta lebih. Zalim atau tidak namanya Ibu? Iya, zalim. Ini pernah terjadi di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim tentang sebab nuzul firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayuhan nabi, qul li azwajik in kuntunna turidna al-hayata ad-dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu wad daral akhirah fa inna Allah a'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima." Sebab turun ayat ini, Rasulullah di hari itu tidak mau menerima siapapun juga di rumahnya. Hening, sunyi, sepi rumah Rasulullah. Semuanya berdiam diri. Tidak ada tamu pun satu pun diberikan izin masuk. Lalu Abu Bakar minta izin masuk. Tapi tidak ada yang berubah di rumah tangga Rasulullah SAW. Lalu Umar izin masuk dan maksa masuk, karena dia masih mertua Rasulullah SAW. Anak beliau Hafsah, istri Rasulullah SAW. Masuk, kemudian dia mengatakan, la udhikanna Rasulullah SAW. Saya akan rubah suasana yang mencekam ini. Saya akan buat Rasulullah SAW tertawa. Lalu dia memulai perkataannya, wahai Rasulullah, sesungguhnya binti Harithah, istri saya yang binti Harithah itu, dia kemarin minta tambah
nafkah rumah tangga, keuangan rumah tangga. Fawaja'tu unuqah, kata Umar. Lalu aku pukul tengkuknya. Tertawa Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW, iya, ini mereka semuanya minta tambah nafkah. Lalu Abu Bakar berdiri dan pukul Aisyah, dan Umar berdiri dan memukul tengkuknya Hafsah, sehingga mencair suasananya. Kalau sudah dipukul. Lalu turun firman Allah Subhanahu wa taala, ini diriwayatkan oleh Qurtubi, ya. Ya ayuhan nabi, wahai nabi, qul li azwajik, katakan kepada istri-istrimu, jika kalian menginginkan dunia dan keindahannya, fata'alaina, kemarilah kalian. Umatti'kunna, kuberikan kalian nafkah dunia ini sebesar-besarnya. Tetapi berarti bila kalian milih dunia, kalian bukan lagi menjadi istri Rasulullah SAW. Pilih, mau dunia saya berikan, tapi kalian bukan menjadi istri Rasulullah. Ya. Wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu wad darul akhirah. Tapi kalau kalian menginginkan Allah dan Rasulnya, dan menginginkan darul akhirah, kampung akhirat, jawabannya kata Allah, fa inna Allah, sesungguhnya Allah menyediakan bagi orang-orang yang baik di antara kalian pahala yang besar. Apa jawaban istri Rasulullah SAW, Ibu? Ikhtarna Allah wa rasulah, kami pilih Allah dan Rasulnya dan kampung akhirat. Berarti apa sikap mereka kemudian? Konsekuensinya siap hidup apa adanya. Siap hidup apa adanya. Ini yang pertama. Karena biasanya yang membuat laki-laki gelap mata untuk melakukan yang haram, siapa ibu penyebabnya? Aku. Ya. Betul ibu, nggak salah. Allah yang mengatakan, kemarin sudah kita bahas waktu kajian tablik di RJ kemarin, bahwa sebab berkhianatnya orang-orang terhadap kebanyakannya adalah Allah mengingatkan mereka adalah amwalakum wa auladakum fitnah. Maka sekarang ibu sekalian, selagi suami masih bekerja dan bisa bekerja, berapapun yang diberikan, ya berapapun yang diberikan oleh suami, ya maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak membebankan dia di atas kemampuannya dia, dan kita jangan bebankan suami di atas kemampuan suami. Sekarang tinggal bagaimana kita memanfaatkan yang ada. Bagaimana kita memanfaatkan yang ada, yang rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Kita lihat kenyataan atau realita ibu sekalian. Kalau suami terima gaji, itu berapa persen untuk istri dan anak-anak ibu? Atau 100%? Diserahkan ke istri semuanya? Hah? Enggak? Iya? Ya enggak? Ya enggak? Kalau yang enggak, ada yang enggak? Tidak ada yang tidak? Semuanya 100% ke istri? Ya. Baik. Ini kasihan suaminya kalau segini tipe suaminya ibu. Karena hilang kepemimpinan sudah. Kita katakan bahwa kepemimpinan karena harta di tangan dia. Iya kan? Kalau di tangan istri, siapa jadi pemimpin sekarang? Istri. Ya. Maka Rasulullah SAW mengajarkan, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, dari Abu Hurairah, seorang bertanya, Rasulullah, ketika Rasulullah SAW, tasaddaqu, bersedekahlah kalian. Maka seorang mengatakan, Rasulullah, indi dinar, saya ada 1 dinar. Kata Rasulullah, tasaddaq ala nafsik, sedekahkan untuk dirimu, belanjakan untuk dirimu. Kata dia, ada 1 dinar lagi yang lain. Kata Rasulullah SAW, berikan sedekah, nafkahkan untuk keluargamu. Ada lagi ya Rasulullah, berikan untuk anak-anakmu. Ada lagi ya Rasulullah, untuk khadimik, untuk orang yang berkhidmah membantumu. Ada lagi ya Rasulullah, kata Rasulullah, anta absar, engkau lebih tahu kemana akan engkau berikan. Berarti bila seorang suami terima gaji, yang pertama wajib untuk siapa dulu ibu? Dirinya, bukan istrinya.
Jelas ibu-ibu. Jangan ibu jadi yang zalim ibu-ibu. Saya demi Allah khawatir ibu-ibu menjadi wanita yang zalim, dan karena ini ibu-ibu berhubungan berat nanti di akhirat. Kasihan suami yang tadi ya semuanya dibanting, tulangnya apa, daging semuanya dibanting oleh dia, kemudian pulang tidak dapatkan apa-apa, semua di tangan istri. Sampai pun rumah atas nama istri, mobil nama istri, bukan sekedar atas nama saja, memang punya istri sudah sekarang. Ada salah seorang mahasiswa saya di salah satu perguruan tinggi, Ustadz, saya bagaimana Ustadz? Saya sudah terlanjur rumah satu-satunya, rumahnya cukup besar, dia lumayan, jabatannya di perusahaan migas di Jakarta Pusat, lumayan. Tapi kata dia, rumah sudah saya hibahkan ke istri saya. Ustadz, ada rumah lagi yang lain? Enggak Ustadz. Lalu antum apa? Numpang atau nyewa di rumah tersebut? Kasihan suami seperti itu, terlalu lugu. Padahal tidak demikian Islam menganjurkannya. Maka ibu-ibu sekalian, walaupun mendapatkan suami lugu seperti ini, jangan memanfaatkan keluguannya dia. Wallah, demi Allah, jangan manfaatkan jadi orang zalim ibu sekalian. Dan kezaliman merupakan kezaliman nanti dari akhirat. Az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Ya, maka wanita yang beristri yang baik, suami menyerahkan seluruh hartanya untuk dia. Ya. Maka katakan, nih kalau dia tidak punya waktu, suruh dia buka rekening, nanti ibu masukkan berapa persen dari umpamanya gajinya dia.